Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Nurdia. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Prodi Teknik Sipil, kelas reguler 4B Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tugas mekanika fluida tentang pengukuran tekanan dengan tabung piezometer, manometer U, manometer tabung miring. Berikut penjelasan dari saya. Sebagaimana diketahui, tekanan merupakan suatu karakteristik yang sangat penting dari medan fluida. Tidaklah mengherankan kalau banyak sekali peralatan dan teknik-teknik digunakan dalam pengukurannya. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang baik tentang tekanan dan alat-alat yang digunakan dalam pengukuran tekanan. Tekanan fluida akan mengalami perubahan-perubahan terhadap ketinggian dalam suatu medan gravitasi. Istilah tekanan digunakan untuk menunjukkan gaya normal setiap satuan luas sebuah titik di bidang tertentu dalam massa fluida yang ditinjau. Untuk fluida diam, tekanan akan berubah menurut ketinggiannya. Bisa dilihat dari sini, manometer ialah alat ukur tekanan. Manometer digunakan secara luas pada audit energi untuk mengukur perbedaan tekanan di dua titik yang berlawanan. Jenis manometer tertua adalah manometer kolom cairan. Versi manometer sederhana kolom cairan adalah bentuk pipa U yang diisi cairan setengahnya, biasanya berisi minyak, air, atau air raksa, di mana pengukuran dilakukan pada suatu sisi pipa, sementara tekanan yang mungkin terjadi karena atmosfer diterapkan pada tabung yang lainnya. Bisa dilihat gambarnya. Nah, fungsi alat manometer ialah digunakan secara luas pada audit energi untuk mengukur perbedaan tekanan di dua titik yang berlawanan. Selanjutnya ada tabung piezometer. Tabung piezometer sendiri ialah perlengkapan yang digunakan untuk melakukan pengukuran desakan cairan statis di dalam sebuah sistem dengan mengukur tinggi dari eksalasi cairan melawan gravitasi, atau perangkat yang mengukur tekanan kepala piezometrik air tanah pada daerah tertentu. Piezometer A dibuat untuk mengukur tekanan statis, maka berbeda dari tabung pilot dengan tidak mengarah ke aliran fluida. Jadi, piezometer ialah alat yang bisa dipakai untuk memahami nilai desakan air pori di dalam kedalaman yang tertentu, yang sekaligus bisa diperluas untuk memahami tinggi depan air tanah. Beberapa kegunaan dari piezometer: yang pertama, mengetahui keadaan awal pada nilai desakan air pori ataupun elevasi muka air tanah. Yang kedua, mengamankan nilai untuk sebuah konstruksi yang disebabkan tekanan air pori atau eksalasi muka air. Yang ketiga, menebak stabilitas kemiringan. Dan yang keempat, mampu digunakan untuk merancang power lateral bumi. Yang terakhir, memantau kinerja sistem terhadap tekanan air maupun muka air tanah. Alat ini seringkali dipakai pada perusahaan-perusahaan pada bidang tambang seperti batubara, minyak, emas, dan lain-lain. Selanjutnya, manometer tabung miring. Untuk mengukur perubahan tekanan yang kecil, sejenis manometer yang ditunjukkan pada gambar 2.7 sering digunakan. Satu kaki manometer dimiringkan pada sudut X dan bacaan L2 diukur sepanjang tabung miring. Perbedaan tekanan PA dikurang PB dapat dinyatakan sebagai berikut. Bisa dilihat di mana perlu dicatat bahwa perbedaan tekanan antara titik 1 dan 2 disebabkan oleh jarak vertikal antara titik-titik tersebut yang dapat dinyatakan sebagai L2 sin X. Jadi, untuk sudut yang relatif kecil, bacaan perbedaan sepanjang tabung miring dapat menjadi besar meskipun hanya ada perbedaan tekanan yang kecil. Manometer tabung miring sering digunakan untuk mengukur perbedaan-perbedaan kecil pada tekanan gas, sehingga pipa-pipa A dan B berisi gas. Kesimpulan, tekanan fluida akan mengalami perubahan-perubahan terhadap ketinggian dalam suatu medan gravitasi. Perubahan-perubahan atau variasi ini memungkinkan kita menentukan misalnya beda tekanan yang diukur dengan manometer, variasi tekanan dan kerapatan terhadap ketinggian di atmosfer, serta untuk menetapkan kriteria kemantapan statik pada benda-benda tenggelam dan terapung. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.